Daniel Dubov gagal melaju ke babak 16 besar Playoff Championship tahun 2025. Dubov kalah secara mengejutkan dari Arjun Erigaisi dengan cara skaknak. Arjun Erigaisi sebagai putih memulai dengan D4, mengontrol petak center. Dubov mengembangkan kuda F6, mengontrol petak center dengan perwira, sebuah pendekatan hipermodern. Menunggu Arjun mendorong C4 untuk bermain ninja Indian atau Hindia Mentri. Di posisi ini, Arjun Erigaisi tidak mendorong C4. Dia memilih pengimbangan kuda ke petak F3. Lalu Dubov mendorong D5. Setelah itu, gajah G5. Pembukaan ini disebut dengan torre attack. Di posisi ini, Dubov memainkan langkah kuda E4 menyerang balik gajah. Tentu saja gajah mundur ke petak F4. Lalu Dubov mendorong C5. Menantang pion center. Arjun Erigaisi selanjutnya mengimbangkan kuda B ke petak D2. Di posisi ini, menurut engine, pion pukul pion adalah langkah terbaik. Namun Dubov mendorong E6, mempersiapkan gajahnya untuk keluar. Arjun Erigaisi merespon hal ini dengan E3, juga mempersiapkan gajah untuk keluar. Setelah itu, kuda ke petak C6. Permainan kemudian berlanjut. Arjun mendorong C3, memperkuat struktur pion. Lalu Dubov menukar kuda, mentri makan kuda. Selanjutnya, gajah E7, bersiap untuk rokade. Arjun Erigaisi mengeluarkan gajah ke petak D3, juga bersiap untuk rokade. Daniel Dubov langsung rokade terlebih dahulu. Di posisi ini, Arjun Erigaisi memutuskan untuk menukar pion. Setelah gajah makan pion, Arjun lagi-lagi menunda rokade. Dia mendorong E4. Dubov meneruskan laju pion D dan menantang pion C. Merespon hal ini, Arjun mendorong E5. Sebuah pion yang sangat kuat, mengontrol petak F6 dan juga D6. Di posisi ini, Daniel Dubov mencoba untuk menjebak Arjun Erigaisi. Pion makan pion. Apabila mentri makan pion, maka putih akan terkena skakser karena gajah ada dan bisa menyerang petak B4. Oleh karena itu, Arjun mengambil dengan pion. Setelah itu, gajah mundur E7. Sampai pada posisi ini, putih unggul secara penyimbangan perwira. Gajah petak terang hitam masih belum bergerak sama sekali. Arjun kemudian menempatkan bentengnya di petak D1, memberikan shadowing pada mentri. Lalu mentri A5. Setelah itu, Arjun rokade. Kemudian benteng D8. Arjun Erigaisi menempatkan menterinya di petak C2, menghindari shadowing, ancaman pada pion H7. Tentu saja, Dubov tidak ingin kehilangan pion. Di posisi ini, dia mendorong pion ke petak G6. Langkah terbaik, namun langkah ini menciptakan lubang pada pertahanan Raja Hitam. Tanpa ragu, Arjun Erigaisi mendorong H4 untuk membongkar pertahanan Dubov. Dubov merespon dengan gajah ke petak D7. Selanjutnya, Arjun meneruskan laju pion ke petak H5. Lalu, gajah mundur menjaga pertahanan. Di posisi ini, Arjun Erigaisi menarik mundur menterinya ke petak C1, bersiap untuk mengadu gajah. Lalu, Dubov memainkan langkah yang tidak tepat. Benteng ke petak D5 adalah langkah terbaik menurut engine. Akan tetapi, Dubov memilih benteng A ke petak C8. Selanjutnya, Arjun langsung mengadu gajah. Dubov kemudian membawa menteri ke petak C5 dan gajah makan gajah. Kuda kemudian makan gajah, mengancam pion.
Akan tetapi, Arjun tidak bergeming. Di posisi ini, rupanya Arjun menempatkan menterinya di petak H6. Langkah ini semakin menekan pertahanan hitam. Di posisi ini, Danil Dubov melihat menteri putih sebagai menteri yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, menteri ini harus diusir. Danil Dubov ingin menempatkan kudanya untuk menyerang menteri. Namun, ada gajah yang mengawasi petak F5. Oleh karena itu, Dubov memainkan langkah pertukaran pengorbanan benteng makan gajah. Namun, sayang sekali, langkah ini rupanya merupakan langkah blunder. Arjun Erigaisi langsung mengambil benteng dan unggul secara kualitas. Dubov menyerang menteri, tetapi menteri mundur ke petak D2, memberikan penjagaan pada pion. Dubov kemudian memberikan pining pada kedua benteng, namun Arjun punya balasan yang bagus. Benteng D8, skak, menantang pertukaran. Apabila hitam menukar benteng, maka menteri makan benteng. Posisi menjadi sangat sederhana. Hitam berada pada posisi yang sangat tidak diuntungkan. Kalaupun menteri menutup skak, maka benteng ke petak D1, bersiap untuk menerima pertukaran menteri. Jika sekarang raja lari, maka menteri F6 skak. Setelah raja mundur, benteng ke petak D8. Kalaupun gajah mundur, maka kuda ke petak D4. Hitam akan disiksa secara perlahan-lahan. Oleh karena itu, di posisi ini, Danil Dubov menghindari terjadinya pertukaran perwira. Dia memilih raja menghindar ke petak G7. Namun selanjutnya, Arjun menempatkan bentengnya di petak D1. Danil Dubov mengambil pion, tetapi menteri ke petak G5. Sebuah rencana dipersiapkan oleh Arjun Erigaisi. Di posisi ini, Danil Dubov membuat kesalahan. Gajah ke petak E2, menyerang benteng. Posisi ini adalah skakmat dalam 2 langkah. Silakan pause sejenak dan temukan apa rencana Arjun Erigaisi sebenarnya. Kalau kalian berhasil menemukan langkah H6, maka selamat. Inilah langkah yang dimainkan oleh Arjun Erigaisi. Danil Dubov masih sempat mengambil pion, dan dia tidak menyangka ternyata Arjun Erigaisi punya langkah menteri F6. Ini adalah skakmat. Sebuah rencana yang sangat baik dari Arjun Erigaisi membuat Dubov terkena skakmat dengan begitu indah.